Baik, di sini saya akan mulai presentasi kelompok hukum tata negara kelompok 7 2023A dengan judul KPK, Komnas HAM, Kompolnas, dan Komisi Ombudsman. Anggota kelompoknya yaitu Muhammad Asmi Ali dengan NIM 010, Hosni Kaila dengan NIM 019, Sylvia Risma dengan NIM 025, Nina Nurkalisa dengan NIM 195, dan Alifa Sahla dengan NIM 200. Kemudian kita mulai masuk pembacaan materi. Pembacaan KPK oleh Nina Nurkalisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari KPK di Indonesia, di mana KPK ini merupakan lembaga eksekutif namun mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Kemudian tujuannya sendiri mempunyai meningkatkan efektivitas dan dampak kegiatan pencegahan korupsi. Sedangkan tugasnya mengkoordinasikan upaya pemberantasan korupsi dengan instansi yang berwenang. Untuk kewenangannya sendiri mengkoordinasikan penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Peran dari KPK ini mencegah korupsi, memperkuat pengadilan dan pemantauan keputusan. Kemudian di Malaysia sendiri mempunyai hampir sama yakni SPRM, di mana yang artinya panjangan dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau Malaysian Anti-Corruption Commission atau MACC, di mana dibentuk di tahun 2009. SPMM sendiri ini merupakan untuk menentang korupsi dan merupakan lembaga independen. Tujuannya yakni memberantas segala bentuk rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Kemudian tugasnya sendiri bertanggung jawab melaksanakan kegiatan anti korupsi melalui pendidikan masyarakat dan kesadaran hukum. Kewenangan dari SPRM sendiri meliputi pasal 7 UU MACC 2009, di mana kewenangannya berhak mengumpulkan bukti melalui penyelidikan, termasuk pemeriksaan dokumen, wawancara saksi, dan penggeledahan jika diperlukan. Peran dari SPRM sendiri ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya korupsi dan pentingnya integritas melalui berbagai program. Sedangkan untuk di negara selanjutnya yakni PNF dari Perancis, di mana panjangannya yakni Parquet National Financier, lembaga peradilan yang didirikan di Prancis pada tanggal 1 Maret 2014, dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan memperkuat penegakan hukum di sektor keuangan. Tujuannya yakni agar mengurangi tingkat kejahatan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tugas dari PNF sendiri ini mencakup penyelidikan kasus-kasus dugaan kejahatan di bagian ekonomi. Dan kewenangan dari PNF sendiri adalah melakukan penyelidikan independen dan bekerja sama dengan lembaga lain seperti kepolisian dan badan pengawas keuangan. Peran dari PNF sendiri ini menjaga integritas sistem keuangan di Prancis, di mana sebagai agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko dan dampak dari korupsi. Kemudian untuk dari Amerika Serikat menggunakan FBI atau FCPA, di mana FBI ini panjangan dari Federal Bureau of Investigation yang berperan penting dalam mengatur dan menangani kasus korupsi di Amerika Serikat. Dan FBI ini menggunakan UU Foreign Corrupt Practice Act atau FCPA, di mana mengendalikan praktik korupsi, khususnya penyuapan terhadap pejabat publik asing. Kemudian tujuan dari FBI ini mengurangi tingkat kejahatan ekonomi dan meningkatkan akuntabilitas di semua tingkatan pemerintahan. Tugasnya sendiri adalah penyelidikan mendalam terhadap dugaan kejahatan, dan pengumpulan bukti dan kolaborasi dengan lembaga lain seperti Departemen Kehakiman atau DOJ. Kemudian kewenangan dari FBI sendiri ini adalah melakukan penyelidikan independen dan memanfaatkan berbagai teknik investasi yang canggih, termasuk analisis data dan akuntansi forensik. Perannya yakni berusaha membangun kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya integritas dan transparansi. Saya kembalikan ke moderator. Yang selanjutnya adalah Komnas HAM yang dibacakan oleh Silvi. Baik, selanjutnya adalah Komnas HAM. Definisi Komnas HAM adalah lembaga independen yang setara dengan lembaga negara lainnya yang mempunyai mandat melakukan penyelidikan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 39 garis miring 1999
MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998, Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak, Undang-Undang nomor 26 garis miring 2000, Undang-Undang nomor 40 garis miring 2008, dan Undang-Undang nomor 7 garis miring 2012. Fungsi dan tugasnya penyelidikan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait hak asasi manusia. Wewenangnya menyelidiki pelanggaran HAM berat dan memberi rekomendasi kepada pemerintah dan DPR. Tujuannya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Selanjutnya, Surakam dari Malaysia. Berdasarkan Human Rights Commission of Malaysia Act 1999, Surakam didirikan sebagai lembaga yang berfokus pada promosi dan penyuluhan HAM. Landasan hukumnya, Human Rights Commission of Malaysia Act 1999. Fungsi dan tugas, advokasi dan penyuluhan HAM, memberikan rekomendasi kepada pemerintah meski telah berhasil meningkatkan kesadaran HAM di masyarakat. Banyak LSM di Malaysia yang menilai Surakam memiliki kelemahan struktural dalam hal mandat dan wewenang. Wewenangnya tidak memiliki wewenang investigasi yang kuat. Selanjutnya, The French Destroyers dari Prancis. Lembaga independen di Prancis yang bertugas melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan. Landasan hukum, pengawasan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak dan kebebasan individu. Ini merupakan hasil dari rekomendasi Komite Balladur yang mengidentifikasikan kekurangan dalam perlindungan hak asasi manusia di Prancis. Fungsi dan tugasnya melindungi hak dan kebebasan individu, memastikan administrasi publik berjalan dengan baik. Wewenangnya menyelidiki kasus pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Selanjutnya, US Commission on Civil Rights dari Amerika. Lembaga ini yang menangani isu-isu terkait hak-hak sipil, khususnya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, atau asal kebangsaan. Landasan hukum, Civil Rights Act 1957, 1960, 1964. Fungsi dan tugasnya, investigasi pelanggaran hak pilih, mengumpulkan data, menyampaikan laporan kepada Presiden dan Kongres. Wewenangnya mengadakan investigasi, mendengar pendapat publik dengan kekuatan subpoena. Selanjutnya adalah Komisi Ombudsman. Komisi Ombudsman di Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Fungsinya mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN, atau swasta. Tugasnya menerima laporan maladministrasi, melakukan investigasi, dan membangun jaringan kerja. Kewenangan dan independensi, mandiri, bebas dari campur tangan lembaga negara lain. Tujuannya pencegahan korupsi, maladministrasi, diskriminasi, dan nepotisme. Selanjutnya ada Public Complaints Bureau dari Malaysia. Lembaga yang bertugas menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. PJB berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memastikan keluhan dari masalah yang dihadapi warga ditangani secara efektif. Landasan hukum, Public Complaint Bureau di Malaysia didirikan berdasarkan instruksi administratif yang dikeluarkan oleh Kepala Sekretaris Pemerintah Malaysia melalui Administrative Development Circular. Dua ADC yang berlaku adalah ADC nomor 4 tahun 1992 dan ADC nomor 1 tahun 2002. Fungsi dan tugasnya menangani pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dan menerima, mengolah,
dan menginvestigasi pengaduan. Wewenangnya menginvestigasi dapat menginvestigasi pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik, termasuk maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, mengakses dokumen, memiliki hak untuk mengakses dokumen relevan dalam penyelesaian pengaduan. Ketiga, mengambil tindakan, dapat meminta penjelasan dari pegawai publik dan mengambil langkah-langkah perbaikan. Keempat, laporan ke PCPC, melaporkan hasil investigasi dan rekomendasi kepada Permanent Committee on Public Complaints untuk tindakan lebih lanjut. Selanjutnya ada Mediatur de la République dari Prancis. Lembaga ini bertugas menangani keluhan dari individu terkait layanan publik dan administrasi. Landasan hukum, Mediatur de la République di Prancis didirikan berdasarkan Undang-Undang 3 Januari 1973 yang memberikan wewenang untuk menangani keluhan tentang administrasi publik dan lembaga yang menjalani misi pelayanan publik. Fungsi dan tugasnya sebagai mediator dalam sengketa administratif. Wewenangnya menyelidiki keluhan dan memberikan rekomendasi. Selanjutnya ada Office of the Inspector General dari Amerika Serikat. Lembaga independen di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat didirikan pada tahun 1989. Misi utamanya adalah untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, pemborosan, serta penyalahgunaan dalam program-program Departemen. Fungsi dan tugas audit dan investigasi terhadap pelanggaran hukum atau kebijakan. Wewenang melaporkan temuan kepada Jaksa Agung dan Kongres. Next. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Selanjutnya pembacaan Kompolnas. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Kompolnas. Definisi. Komisi Kepolisian Nasional merupakan sebuah lembaga non-struktural yang mempunyai mandat untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Republik Indonesia. Landasan hukumnya ada di Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 pada tanggal 7 Februari 2005. Namun, kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 pada tanggal 4 Maret 2011. Tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri serta membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Next, ada wewenang. Yang pertama, Kompolnas memiliki wewenang mengumpulkan data, menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri. Yang kedua yaitu menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Polri dan menyampaikannya kepada Presiden. Next. Selanjutnya adalah Bureau of Justice Asistensi Amerika Serikat. Bureau of Justice Assistance di Amerika Serikat didirikan berdasarkan Omnibus Crime Control and Safe Street Act pada tahun 1968. Berfokus pada memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum negara bagian lokal. Bureau of Justice Assistance di Amerika didirikan berdasarkan Omnibus Crime Control and Safe. Diatur lebih lanjut oleh Brian Grant, program yang ditetapkan dalam 42 USC 3750. Tugas dan fungsinya berfungsi memberikan dukungan keuangan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pemerintah negara bagian dan lokal dalam upaya mengurangi kejahatan, meningkatkan sistem peradilan pidana, memperbaiki keselamatan masyarakat. Wewenangnya mempunyai wewenang memberi hibah federal kepada negara bagian dan pemerintah lokal untuk mendukung program penegakan hukum dan keadilan kriminal. Berperan juga dalam pengembangan kebijakan penegakan hukum
dan kriminal. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada IGPN dari Prancis. Definisinya, Inspection General de la Police Nationale, sering disebut sebagai Police des Police, adalah dinas kompeten nasional yang bertanggung jawab mengendalikan direktorat dan pelayanan Direktorat Jenderal Kepolisian Nasional dan markas besar kepolisian. Landasan hukum, IGPN beroperasi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kode Keamanan Dalam Negeri Prancis yang menetapkan prinsip-prinsip dasar pengawasan dan akuntabilitas bagi lembaga kepolisian. IGPN didirikan melalui Dekret yang mengatur struktur, tugas, dan fungsi lembaga ini, menjelaskan wewenang IGM dalam melakukan penyelidikan terhadap tindakan anggota kepolisian dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Next. Tugas dan fungsinya melakukan pemeriksaan terhadap kepolisian mengenai tugas-tugas yang telah direncanakan dan ditargetkan serta memastikan kepatuhan tugas kepolisian terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian nasional. Wewenangnya melakukan audit internal terhadap operasional kepolisian untuk memastikan bahwa kegiatan kepolisian dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku, dan melakukan inspeksi mendalam terhadap berbagai unit kepolisian untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan kepolisian. Baik, selanjutnya dari Malaysia, di mana Kompolnas Malaysia ini Suruhan Jaya Integrity Agensi Penguat Kuasaan atau SIEP atau AAAC Malaysia, di mana dari definisinya Komisi AAAC ini adalah badan hukum yang bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan integritas di kalangan aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Kemudian landasan hukumnya yakni pasal 3 Undang-Undang Komisi Integritas Badan Penegakan tahun 2009 atau UU 700 yang disahkan pada tanggal 3 September 2009. Tugas dan fungsinya yakni melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah dan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan meningkatkan kesadaran integritas dalam lembaga penegak hukum. Dan wewenang dari Suruhanjaya ini mempunyai Selanjutnya, pembacaan perbandingan lembaga negara bidang korupsi. Indonesia memiliki KPK yang berfungsi mencegah korupsi, penyelidikan, dan penyidikan penuntutan, memperkuat pengadilan bagi korban korupsi. Sifatnya mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Yang kedua ada Amerika Serikat. Tugasnya bertanggung jawab untuk menyelidiki berbagai jenis kejahatan termasuk korupsi yang melibatkan pejabat publik dan sektor swasta. Sifatnya sangat mandiri karena sifatnya sangat kuat karena didukung oleh pemerintahan hingga tingkat internasional membantu menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel. Yang kedua ada Malaysia. Lembaga negara di bidang korupsinya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, memberikan saran kepada pemerintah tentang pencegahan korupsi. Sifatnya sangat kuat karena mendapat dukungan dari pemerintah sehingga dapat melaksanakan tindakan yang tegas dan efisien terhadap pelaku korupsi. Yang keempat ada Perancis. Menjaga integritas sistem keuangan, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum. Sifatnya memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kejahatan ekonomi. Yang kedua ada
lembaga negara bidang hak asasi manusia. Indonesia memiliki HAM yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, pengawasan, dan rekomendasi. Wewenangnya kuat karena rekomendasi kepada pemerintah dan DPR RI untuk penyelesaian kasus HAM. Kedua, ada Amerika. Tugasnya investigasi, hak pilih, pengumpulan dan studi data, clearinghouse hak sipil, laporan tentang HAM di Amerika Serikat. Meskipun tidak memiliki wewenang dalam hukum, namun mereka dapat melakukan investigasi, mengumpulkan fakta dari pejabat lokal serta masyarakat umum, mengambil tindakan korektif. Yang ketiga ada Malaysia. Advokasi penyuluhan tentang hak asasi manusia di Malaysia. Wewenangnya kurang kuat dikarenakan wewenangnya terbatas secara konsultatif dan rekomendasinya tidak selalu mengikat pemerintah. Yang keempat ada Perancis. Melindungi hak-hak fundamental warga negara dan memastikan bahwa administrasi publik beroperasi dengan baik. Wewenangnya kuat karena mengajukan rekomendasi kepada lembaga pemerintah dan mengajukan ke pengadilan. Selanjutnya pembacaan oleh Asmi. Baik, selanjutnya yaitu lembaga negara di bidang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama di Indonesia ada yang namanya Komisi Ombudsman Nasional yang memiliki tugas memberantas dan mencegah praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, korupsi, dan nepotisme untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera. Sifatnya yaitu wewenangnya sangat luas karena termasuk mengawasi sektor swasta ataupun perorangan yang sumber dananya berasal dari negara. Yang kedua ada di Malaysia ada yang namanya Public Complaints Bureau, memiliki tugas menerima dan mengolah pengaduan, melakukan investigasi pelaksanaan program pengembangan sistem aduan. Wewenangnya terbatas karena instruksi administratif dan tidak memiliki kekuasaan hukum langsung. Yang ketiga di Amerika Serikat ada yang namanya US Commission on Civil Rights yang bertugas melakukan audit, menyelidiki pelanggaran hukum atau kebijakan, termasuk penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sifatnya memiliki wewenang yang kuat karena di bawah naungan Departemen Kehakiman. Yang keempat di Perancis ada yang namanya Mediator de la République yang memiliki tugas penyelidikan keluhan, memberikan rekomendasi dan memperbaiki hubungan antara administrasi dan warga. Sifatnya wewenangnya memperluas ruang lingkup intervensi berdasarkan inisiatif sendiri dan interaksi dengan pengguna. Ia juga dapat mengembangkan mekanisme khusus untuk menangani isu-isu tertentu, seperti hak penyandang disabilitas dan kondisi di penjara. Selanjutnya yaitu lembaga negara bidang kepolisian. Di Indonesia ada yang namanya Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas.
Kompolnas memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri dan memberikan saran kepada Presiden terkait kebijakan kepolisian. Wewenang Kompolnas sendiri terbatas karena hanya memberikan saran dan rekomendasi terkait dana atau anggaran, serta hanya menerima keluhan tanpa memiliki kekuasaan investigasi secara langsung. Yang kedua, di Malaysia ada yang namanya Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan atau SIAP atau EAIC, bertujuan untuk memastikan integritas dalam agensi penguatkuasaan di Malaysia, termasuk mencegah dan menangani salah laku pegawai penguat kuasa. Wewenang SIAP sendiri hanya mengadakan keterlibatan dengan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran tentang integritas. Kemudian di Amerika Serikat ada Bureau of Justice Assistant atau BJA. BJA memiliki fungsi yang berfokus pada memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk lembaga penegak hukum dan mengembangkan kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas sistem peradilan. BJA mempunyai wewenang untuk mengelola dana hibah federal dan memberikan pelatihan serta dukungan teknis kepada lembaga penegak hukum. Yang terakhir di Perancis ada yang namanya Inspection Generale de la Police Nationale atau IGPN. IGPN sendiri bertugas untuk mengawasi dan memeriksa tindakan kepolisian di Perancis, memastikan bahwa kegiatan kepolisian dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip etika. IGPN berwenang untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam operasional kepolisian. Selanjutnya, Oke, bacaan kelebihan dan kekurangan oleh Laila. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada KPK. Kelebihannya yang pertama memastikan bahwa kode etik dijalankan dengan baik dalam lembaga-lembaga terkait. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam institusi. Lanjut, kekurangannya yang pertama yaitu keterbatasan dalam hal pengawasan jika tidak memiliki wewenangan yang kuat. Yang kedua, terbatas pada pengawasan kode etik dan tidak mencakup masalah substansi lainnya. Yang kedua ada Komnas HAM. Kelebihannya mengawasi dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi. Kekurangannya yang pertama sering menghadapi tantangan dalam penegakan rekomendasi dan keputusan. Yang kedua terbatas pada anggaran dan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas kerjanya. Next, ada Kompolnas. Kelebihannya mengawasi dan menilai kinerja kepolisian untuk memastikan profesionalisme. Yang kedua, menyediakan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan terhadap polisi. Kekurangannya, yang pertama, kadang mengalami keterbatasan dalam pengaruh dan wewenang atas tindakan kepolisian. Yang kedua, terkadang menghadapi tantangan dalam hal penerimaan dan penerapan rekomendasi. Yang terakhir, ada Komisi Ombudsman. Kelebihannya yang pertama menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dan maladministrasi. Yang kedua memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Kekurangannya yaitu pertama kemampuan penegakan rekomendasi yang terbatas seringkali bersifat saran. Yang kedua terbatas pada pengawasan administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman semua, selesai sudah presentasi Hukum Tata Negara dari kelompok 7 2023A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.